Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Amirah Fitri. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 bidang studi biologi Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka uji kinerja di satuan unit kerja saya di SMA Negeri 5 Kota Sukabumi. Assalamualaikum. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Hari ini kita akan masuk ke materi yang baru, tapi sebelum itu silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap gerak. Sebelum belajar akan bagi berdoa. Dengan hati dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Coba Ibu mau lihat Anis. Ya. Kemudian Desvira. Kemudian Salwa. Regina. Sarah. Sylvia, Helma, Jasmine, Anissa, Iketut, Fahri, Rizky, Ajeng, Ananda. Ada yang belum kesebut? Siapa namanya? Intan, Ilma. Oke, sudah hadir ya. Oke, kita lanjut ya. Meskipun siang-siang gini, kita tetap semangat ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran ya, kita ice breaking terlebih dahulu karena di luar juga lagi panas. Nah, biar kalian nggak terlalu loyo, biar ada semangatnya. Nah, sekarang kalian ikuti Ibu. Ya, meskipun siang, tapi Ibu akan menyebutnya pagi. Ya, ada menurut ahli bahwa lingkungan itu adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkat perbuatannya. Terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidupnya serta kesejahteraan manusia. Jadi bisa dikatakan bahwa lingkungan ini adalah suatu wadah. Ya. Jadi wadah yang ada isinya. Jadi misalkan kalau Ibu ini punya wadah kosong, ya. Misalkan nih, ini satu wadah, ini kosong belum Ibu isi. Wadah ini taruhlah adalah sebuah lingkungan. Ya. Ibu isi dengan tanaman seperti ini. Nah, jadilah lingkungan seperti ini. Ada tumbuhannya sebagai komponen makhluk hidup, ada benda matinya yaitu wadahnya, si lingkungannya. Ya, kita pun sama seperti ini, di kelas juga sama. Nih, kelas ini adalah lingkungan. Siapa makhluk hidupnya? Kalian. Ya, kemudian siapa benda matinya? Banyak. Ada kursi, ada meja dan lain-lain, ya. Ini nyambung juga dengan materi yang sebelumnya. Ya, materi yang sebelumnya itu tentang ekosistem, ya. Ekosistem itu apa? Ya, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya.
Jadi bisa dikatakan nih, ini lingkungan, ada makhluk hidupnya, ini makhluk hidupnya, ini lingkungannya, tempatnya, ini mereka saling berinteraksi. Ya, ketika pembelajaran sebelumnya, ekosistem itu mempunyai dua komponen. Ada komponen biotik, ada komponen abiotik. Biotik itu komponen apa? Makhluk hidup, betul. Sedangkan abiotik adalah benda mati. Gitu. Paham sampai sini? Ya, jadi ini sebetulnya nyambung dengan materi yang sebelumnya. Ya. Cuman yang akan kita bahas pada materi yang ini, kita tidak akan lagi membahas tentang interaksi hubungan timbal balik, tapi kita akan lebih kepada lingkungan, perubahan lingkungan yang terjadi. Jadi, apa sih akibat yang terjadi ketika makhluk hidup itu sudah berinteraksi? Gitu maksudnya. Jadi, ada efek atau tidak? Nah, itu ya. Ya, seperti itu. Nih, ini manfaat lingkungan diantaranya sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Kemudian tempat melakukan aktivitas. Kemudian tempat mencari makan. Ya, tempat tinggal makhluk hidup ya? Iya, kalian mau tinggal di mana ya? Pastinya di lingkungan ya, di lingkungan kalian. Tempat melakukan aktivitas. Ya, gitu ya. Tempat mencari makan, ini sudah pasti kalian gak akan nyari makan di mana lagi selain di lingkungan kalian, ya. Kemudian, nah ini sama ya, tempat melakukan aktivitas, tempat mencari makan. Nah, kita tadi sudah tahu di lingkungan itu ada yang namanya tadi komponen yang saling berinteraksi, ya, biotik dan abiotik. Nah, sekarang gini, kalau misalkan dalam satu lingkungan tersebut, misalkan terjadi perubahan, ya maksudnya terjadi perubahan itu tidak sebagaimana mestinya, gitu ya. Jadi apa yang akan terjadi pada lingkungan? Nah ya, jadi apa yang akan terjadi jika lingkungan tempat kita tinggal tidak dijaga dengan baik? Tercemar? Ya, betul. Akan terjadi yang namanya pencemaran lingkungan. Nah, ini yang akan bisa terjadi. Ada bencana alam maupun penyakit. Ya. Nah, seperti ini. Coba lihat, ini lingkungan bukan? Lingkungan? Ini lingkungan. Apa yang salah di lingkungan tersebut? Sampah, apalagi? Nah, airnya lihat. Warna airnya hitam, ya. Apalagi? Suasana perkampungannya bagaimana? Kumuh ya, harusnya kan tertata dengan rapi, ya. Ada air bersih tidak? Tidak. Nah, harusnya lingkungan yang bagus seperti apa? Nah, seperti itu. Inilah yang dinamakan dengan perubahan lingkungan. Jadi yang lingkungan tadinya bagus, bersih, mengalami perubahan. Gitu ya. Jadi nilai fungsinya berubah. Ya, jadi seperti ini. Lihat ini. Serem juga ya kalau seperti ini. Banyak sampahnya. Nah, jadi apa Bu perubahan lingkungan? Perubahan lingkungan itu adalah adanya perubahan di dalam lingkungan. Sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan yang diakibatkan oleh faktor manusia dan faktor alam. Jadi perubahan itu bisa terjadi karena ada dua. Faktor manusia dan faktor alam. Paham sampai di sini? Paham ya? Nah, perubahan lingkungan. Oke, sekarang Ibu ada video. Silahkan kalian simak videonya baik-baik. Terdengar ya suaranya ya?
Dari yang barusan Ibu perlihatkan videonya, itu apa? Ada gambaran tentang apa? Pencemaran lingkungan, betul. Yang ada di mana? Hah? Di Pulau Jawa, ya. Ini pencemaran udara, pencemaran tanah, apa pencemaran air? Air, betul. Jadi di sini apa yang berubah? Ya, kualitas air, fungsi air, betul, ya. Apakah ini disebut dengan perubahan lingkungan? Iya, ya. Nah, inilah contoh dari perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Ya, yang ditandai dengan adanya pencemaran. Pencemaran itu ada 3. Bisa air, bisa pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara. Ya, sampai di sini sudah paham? Baik. Ya, kalau sudah paham, hari ini silakan kalian tolong untuk berkelompok. Ya, ada berapa orang? Berarti 6 orang ya. Silakan kalian berkelompok 6 orang. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah luar biasa. Ha. Nah, gitu ya, tepuk tangan. Terima kasih ya. Sudah agak rileks? Lumayan lah ya. Nah, jadi hari ini ya kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu tentang perubahan lingkungan. Ya, kita lihat di sini. Oke ya. Perubahan lingkungan. Seberapa penting lingkungan untuk kehidupan manusia? Menurut kalian bagaimana? Penting nggak kira-kira? Penting. Seberapa penting? Sangat penting banget. Ya. Kira-kira lingkungan itu apa? Tempat manusia. Tempat manusia ngapain? Mau hidup, tinggal, untuk makan, ya seperti itu. Nah, sekarang lihat perubahan lingkungan. Artinya ada perubahan pada tempat hidup gitu ya. Nah, misalkan gini. Ini misalkan taruhlah ada suatu lingkungan. Misalkan kalau kalian biasanya satu kelas ada 20 orang misalkan ya. Sekarang hilang 2 orang misalkan. Ada perubahan? Ada. Nah, itu yang dinamakan dengan perubahan. Apakah suasana yang akan berbeda? Beda, bisa beda gitu ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan perubahan lingkungan gitu ya. Jadi ada perbedaan dari sebelumnya. Oke. Ya, sebelum ke materi inti, kita lihat dulu ada KD dan IPK. Inilah yang harus kalian capai, minimal yang harus kalian capai ya pada pembelajaran hari ini. KD-nya lihat 3.11 ini adalah materi yang terakhir di kelas 10 semester 2. Ya. Menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan. Kemudian merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. IPK-nya lihat, IPK itu apa Bu? Jadi ini adalah turunan, IPK itu turunan dari KD-nya ya. Nah, menjelaskan pengertian. Jadi nanti kalian minimal ketika pembelajaran itu bisa menjelaskan tentang pencemaran air, tanah, dan udara. Kemudian mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pencemaran air, tanah, maupun udara. Kemudian membuat gagasan atau solusi. Yang terakhir mempresentasikan hasil diskusi tentang pencemaran lingkungan. Ya, jadi intinya pembelajaran kita hari ini itu adalah tentang lingkungan. Ya, oke. Ibu akan bagikan LKPD, silakan kerjakan per kelompok. Ya, silakan diterima dulu. Ini beda.
Ya, silakan gini, per kelompok silakan dibaca artikelnya, kemudian tolong dijawab pertanyaannya, ya. Jadi kalian silakan analisis apa yang terjadi pada gambar tersebut, ya. Kemudian tolong berikan solusi yang terbaik menurut kalian. Ya, jadi kalian itu harus ngapain, kita itu harus ngapain, gitu ya. Nah, silakan kalian boleh tulis langsung di LKPD-nya masing-masing, ya. Silakan. Ya, ada menurut ahli bahwa lingkungan itu adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkat perbuatannya. Terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidupnya serta kesejahteraan manusia. Jadi bisa dikatakan bahwa lingkungan ini adalah suatu wadah. Ya. Jadi wadah yang ada isinya. Jadi misalkan kalau ibu ini punya ini wadah kosong, ya. Misalkan nih, ini satu wadah, ini kosong belum ibu isi. Wadah ini taruhlah adalah sebuah lingkungan. Ya. Ibu isi dengan tanaman seperti ini. Nah, jadilah lingkungan seperti ini. Ada tumbuhannya sebagai komponen makhluk hidup, ada benda matinya yaitu wadahnya, si lingkungannya. Ya, kita pun sama seperti ini, di kelas juga sama. Nih, kelas ini adalah lingkungan. Siapa makhluk hidupnya? Kalian. Ya, kemudian siapa benda matinya? Banyak. Ada kursi, ada meja dan lain-lain, ya. Ini nyambung juga dengan materi yang sebelumnya. Ya, materi yang sebelumnya itu tentang ekosistem, ya. Ekosistem itu apa? Ya, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi bisa dikatakan nih, ini lingkungan, ada makhluk hidupnya, ini makhluk hidupnya, ini lingkungannya, tempatnya, ini mereka saling berinteraksi. Ya, ketika pembelajaran sebelumnya, ekosistem itu mempunyai dua komponen. Ada komponen biotik, ada komponen abiotik. Biotik itu komponen apa? Makhluk hidup, betul. Sedangkan abiotik adalah benda mati. Gitu. Paham sampai sini? Ya, jadi ini sebetulnya nyambung dengan materi yang sebelumnya, ya. Cuman yang akan kita bahas pada materi yang ini, kita tidak akan lagi membahas tentang interaksi hubungan timbal balik, tapi kita akan lebih kepada lingkungan, perubahan lingkungan yang terjadi. Jadi, apa sih akibat yang terjadi ketika makhluk hidup itu sudah berinteraksi? Gitu maksudnya. Jadi, ada efek atau tidak? Nah, itu ya. Ya, seperti itu. Nih, ini manfaat lingkungan diantaranya sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Kemudian tempat melakukan aktivitas. Kemudian tempat mencari makan. Ya. Tempat tinggal makhluk hidup ya? Iya, kalian mau tinggal di mana ya? Pastinya di lingkungan ya, di lingkungan kalian. Tempat melakukan aktivitas. Ya, gitu ya. Tempat mencari makan. Ini sudah pasti kalian gak akan nyari makan di mana lagi selain di lingkungan kalian, ya. Kemudian, nah ini sama ya, tempat melakukan aktivitas, tempat mencari makan. Nah, kita tadi sudah tahu di lingkungan itu ada yang namanya tadi komponen yang saling berinteraksi, ya, biotik dan abiotik. Nah, sekarang gini, kalau misalkan dalam satu lingkungan tersebut misalkan terjadi perubahan, ya maksudnya terjadi perubahan itu tidak sebagaimana mestinya, gitu ya. Jadi apa yang akan terjadi pada lingkungan? Nah ya, jadi apa yang akan terjadi jika lingkungan tempat kita tinggal tidak dijaga dengan baik?
Tercemar? Ya, betul. Akan terjadi yang namanya pencemaran lingkungan. Nah, ini yang akan bisa terjadi. Ada bencana alam maupun penyakit. Ya. Nah, seperti ini. Coba lihat, ini lingkungan bukan? Lingkungan? Ini lingkungan. Apa yang salah di lingkungan tersebut? Sampah, apalagi? Nah, airnya lihat. Warna airnya hitam, ya. Apalagi? Suasana perkampungannya bagaimana? Kumuh ya, harusnya kan tertata dengan rapi ya. Ada air bersih tidak? Tidak. Nah, harusnya lingkungan yang bagus seperti apa? Nah, seperti itu. Inilah yang dinamakan dengan perubahan lingkungan. Jadi yang lingkungan tadinya bagus, bersih, mengalami perubahan. Gitu ya. Jadi nilai fungsinya berubah. Ya, jadi seperti ini. Lihat ini. Serem juga ya kalau seperti ini. Banyak sampahnya. Nah, jadi apa Bu perubahan lingkungan? Perubahan lingkungan itu adalah adanya perubahan di dalam lingkungan. Sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan yang diakibatkan oleh faktor manusia dan faktor alam. Jadi perubahan itu bisa terjadi karena ada dua. Faktor manusia dan faktor alam. Paham sampai di sini? Paham ya? Nah, perubahan lingkungan. Oke, sekarang Ibu ada video. Silahkan kalian simak videonya baik-baik. Terdengar ya suaranya ya? Juga menyebar di Pulau Jakarta dan bergerak menuju Selat Sunda. Saya adalah nelayan, kemudian ini bencana industri, nggak boleh dibilang bencana alam. Karena tidak ada terjadi apa-apa di bidang itu. Sumur pengeboran lepas pantai di asalnya PT Pertamina Energi jasa ini bermula pada 12 Juli 2019 dengan kemunculan gelembung gas. Diduga gelembung gas itu muncul lantaran terjadi anomali tekanan pada saat pengeboran ulang sumur dilakukan. Lalu meluas hingga ke 11 desa di Karawang dan Bekasi, Jawa Barat. Dari yang barusan Ibu perlihatkan videonya, itu apa? Ada gambaran tentang apa? Pencemaran lingkungan, betul. Yang ada di mana? Hah? Di Pulau Jawa, ya. Ini pencemaran udara, pencemaran tanah, apa pencemaran air? Air, betul. Jadi di sini apa yang berubah? Ya, kualitas air, fungsi air, betul ya. Apakah ini disebut dengan perubahan lingkungan? Iya, ya. Nah, inilah contoh dari perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Ya, yang ditandai dengan adanya pencemaran. Pencemaran itu ada 3. Bisa air, bisa pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara. Ya, sampai di sini sudah paham?
Baik, ya. Kalau sudah paham, hari ini silakan kalian tolong untuk berkelompok. Ya, ada berapa orang? Berarti 6 orang ya. Silakan kalian berkelompok. Sok dikerjakan. Ada yang sulit gak? Gak ada ya? Bisa ya? Semuanya bisa. Untuk semangat. Nanti ice breaking lagi. Sudah bisa? Ada yang sulit? Gampang lah ya. Sudah selesai? Sudah ya. Kalau sudah selesai ya, sekarang ya setiap kelompok tolong ke depan ya, presentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Ya, kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Ya, silakan kelompok 1. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pencemaran udara. Kami ke bagian debat nomor 1 dan 2. Kami akan menjelaskan jawabannya. Dan pertanyaan pertama, jawabnya apa jawabnya? Yang pertama, apakah permasalahan utama dari wacana di atas? Jawabannya, permasalahan utamanya yaitu warga yang berdomisili di sekitar pabrik kelapa sawit merasa tidak nyaman karena adanya pencemaran udara yang kerap menimbulkan bau tidak sedap yang berasal dari pabrik. Yang kedua, apa yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan tersebut? Bau tidak sedap dan asap yang dikeluarkan pabrik pengolahan sawit milik PT Surya Sumber Sawit Abadi atau SSSA yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Udah ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1. Sudah disimak pemaparan teman-temannya ya? Oke ya, kita lihat ke depan. Tadi ini ada sebuah artikel. Kalian tadi mencoba untuk menganalisis apa yang terjadi ya pada artikel tersebut. Kan gitu ya tadi ya? Apa yang terjadi? Pencemaran udara, betul. Zat apa yang mencemari udara? Iya, ya. Apa dampak yang ditimbulkannya? Gangguan pernapasan, kemudian ya, apalagi mengganggu pandangan, terus berbau tidak? Berbau ya. Nah, ini adalah salah satu perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar kita ya. Tepatnya ini pencemaran lingkungan. Jadi perubahan lingkungan yang terjadi pada suatu tempat. Kok hilang? Ya, pada suatu tempat itu. Nah, ini pabrik ya. Nah, kemudian itu terdapat limbah pabrik yang dibuang dengan sembarangan, ya.
Ini terjadi perubahan lingkungan pada lingkungan sekitarnya. Ini dinamakan dengan pencemaran lingkungan. Lebih tepatnya pencemaran udara. Ya, seperti itu. Sudah paham pembelajaran kita hari ini? Ya. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita dari awal sampai akhir? Dari awal sampai akhir. Nah, tolong untuk dijelaskan. Sok siapapun. Nah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya itu kita belajar tentang perubahan lingkungan yang itu terdapat dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Selain perubahan juga terdapat pencemaran. Pencemaran terbagi menjadi tiga, yaitu pencemaran air, udara, dan tanah. Tapi di sini kita belajar tentang pencemaran udara. Contohnya bau limbah dan asap pabrik dari PT SSSA yang menyebabkan warga terganggu. Jadi kita dapat mengetahui tentang materi perubahan lingkungan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimpulkan ya. Baik, tadi kesimpulan dari Fahri sudah bagus ya. Hari ini ya, kita akan lakukan evaluasi ya. Ya, kita ada post test, quizzes. Oke, silakan kalian simak sebentar ya. Sudah ada yang bisa masuk? Dah. Semuanya udah? Oh iya, baru 4 orang. Ada 5. Yo, terusin. Kalau udah semuanya, baru kita mulai. Dengarkan, kita akan mulai ya. Semua peserta sudah masuk. Silakan duduknya kembali ke tempat semula. Ayo. Kita akan memulai post testnya. Silakan kembali ke tempat semula. Nah, kita mulai ya. Ibu mulai 1, 2, 3. Silakan dikerjakan. 4, 3, 2, 1. Silakan. Dicepetin aja. Udah? Ayo dicepetin aja, cepetin. Neng Sarah. Ayo cepetin. Nah, sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Kita lihat hasilnya. Siapa yang pertama?
Ya, ini dia hasilnya. Ya, seperti ini jadi hasilnya. Anissa, mana Anissa? Kemudian kedua ada Fahri. Ini yang keduanya ada 3 orang, berarti Siti Melati sama Neng Sarah. Ketiga Hilma, ya, yang lain juga bagus kok ya. Oke, terima kasih. Nah, sudah selesai ya. Prosesnya sudah selesai ya. Nah, sekarang Ibu akan mereview pembelajaran kita hari ini ya, dimulai dari tadi. Apa itu lingkungan? Adalah tempat tinggal makhluk hidup ya, yang di dalamnya terdapat makhluk hidup beserta bagian-bagian yang lain beserta lingkungannya. Terdiri dari komponen biotik, ada abiotiknya juga ya. Kemudian tadi perubahan lingkungan itu apa? Ya, perubahan yang terjadi ya. Jadi ketika suatu lingkungan itu sudah tidak sebagaimana mestinya, nah itu disebut dengan perubahan lingkungan. Kemudian tadi ada pencemaran. Ya, pencemaran ada berapa? Ya, ada pencemaran udara, tanah, dan air ya. Nah, itu untuk pembelajaran kita hari ini ya. Bagaimana? Sudah mengerti? Sudah mengerti insya Allah ya. Lemas? Oke ya. Nanti minggu depan ya. Ada satu pembelajaran lagi, kita akan membuat poster tentang pencemaran lingkungan ya. Jadi kalian silahkan persiapkan di rumah alat dan bahannya. Minggu depan kita bertemu lagi, kita akan membuat poster. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan untuk hari ini, Ibu cukupkan sekian. Ya, silakan ketua kelasnya untuk menyiapkan. Duduk siap gerak. Duduk siap gerak. Ulang sampai kita gerak. Setelah tadi dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih semuanya.